صل على محمد وأهل حبل النبي توفاه صل على الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, atas segala nikmat yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar yang saat ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah dihadirkannya kita di tempat ini, didudukkannya kita di majelis Rasulullah ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk, kita hadir di majelis-majelis ilmu yang mana Nabi mengatakan majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah, adalah kebun daripada kebun surganya Allah yang ada di dunia. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di sini, nanti di akhirat kita juga dikumpulkan di dalam surganya yang hakiki. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Yang kita muliakan sama-sama yaitu guru kita Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu senantiasa bisa untuk hadir di sini untuk membimbing kita semua, dan mudah-mudahan nanti beliau yang akan menyampaikan kita kepada datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ulun muliakan lagi para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu karena waktu jadi kita sempit. Kalaunya Habib siapa? Al-Haddar atau Habib siapa?
Habib Mustafa ujar sidin kada kau menyebutkan ngaran ada ini karena sidin kada diundang waktu bertasmiyah. Biasanya kan kayak gitu. Alhamdulillah ala kulli hal, kita saat ini berada di dalam bulan yang istimewa, bulan yang mulia, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu riwayat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Sya'ban fattaharu anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi." Apabila masuk daripada bulan Sya'ban, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaharu anfusakum." Bersihkanlah, sucikanlah diri kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kita bersihkan diri kita, kita sucikan daripada dosa, daripada maksiat. Disesadangi sudah kelakuan nang bina membala, disesadangi sudah maksiat-maksiat nang mungkin bagi kita itu kecil, tapi kalau terus-menerus kita lakukan dan kita melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan kecil, tapi itu adalah sesuatu yang besar. Jadi di bulan Sya'ban ini kita bersihkan diri kita sebelum nantinya kita menghadapi daripada bulan Ramadan. Wa ahsinu niyatakum fih, jar Nabi. Kemudian perbaguslah niat-niat kalian di dalam bulan Sya'ban ini, karena kita akan menghadapi daripada bulan Ramadan. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-Ramadan sahri ummati." Ramadan itu adalah bulan daripada bulan umatku. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mempromosikan daripada pahala ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Rasulullah itu pahalanya didiskon, dipromosikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita mengerjakan sesuatu yang sunnah, itu pahalanya seperti kita mengerjakan sesuatu yang wajib. Kita mengerjakan yang wajib itu pahalanya 60 kali lipat, 70 kali lipat daripada bulan-bulan di luar daripada bulan Ramadan. Jadi begitu luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemurahannya di dalam bulan Ramadan kepada umat ini. Makanya Nabi mengatakan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kemudian lagi di hadapan kita ini, beberapa hari lagi kita akan menghadapi malam nisfu Sya'ban, di mana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kedua yang termulia setelah Lailatul Qadar. Jadi kalau di ranking, diurutkan, itu ranking satunya malam Lailatul Qadar, ranking duanya itu malam nisfu Sya'ban. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, qumu lailaha wa sumu nahariha." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka qumu lailaha, beribadahlah kalian di malamnya. Hidupkan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Wasumu nahariha, dan berpuasalah di siang harinya. Jadi malamnya disuruh beribadah, siangnya disuruh untuk berpuasa. Sebagaimana yang digariskan, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dari dahulu, biasanya kita di malam nisfu Sya'ban mengisinya dengan membaca Yasin 3 kali. Membaca Yasin 3 kali dengan niat masing-masing, diantaranya supaya panjang umur dalam taat kepada Allah, diantaranya supaya diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, supaya dijauhkan, dihindarkan daripada bala, dan terakhir supaya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman seberataan. Itu yang diniatkan ketika membaca Yasin 3 kali.
di malam nisfu Sya'ban. Dan itu kadahannya di wadah kita. Di Tarim pun, di Hadramaut pun, tahun semalam ulun sempat ikut malam nisfu Sya'ban itu di Darul Mustafa, di pondoknya Habib Umar bin Hafid. Jadi di sana sama kayak kita juga, membaca Yasin 3 kali. Kemudian setelah selesai baca Yasin, baca doa. Dan itu memang dari dahulu sudah digariskan oleh para ulama. Jadi adapun orang-orang sekarang yang mereka mengatakan itu bid'ah ini dan itu jangan diherani. Jangan tapi diambil pusing, jangan diambil hati, biar aja ada anak membacainya juga. Yang penting kita membaca, kita mengikuti akan ajaran apa-apa yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita bahari. Kemudian kata baginda Nabi SAW, sambungan daripada hadis itu tadi, kata baginda Nabi SAW, fa innallaha tabarak wa ta'ala yanzilu biha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin fa aghfirlah, ala min mustarziqin fa arzuqah, ala min mubtala fa afiyah, ala kada hatta tatlu'al fajr. Di malam tersebut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, di mana dikatakan barang siapa yang ingin minta ampun, kata Allah, maka aku ampuni. Barang siapa yang ingin minta rezeki, maka aku beri rezeki. Barang siapa yang ingin mendapat keapiahan, aku berikan apiah. Barang siapa yang ingin mendapat kesembuhan, aku sembuhkan. Ala kaza hatta tatlu'al fajr. Siapa yang hendak ini, maka semuaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit fajar. Makanya dikatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam la turaddu fihi du'a. Salah satu malam daripada 5 malam yang doa tidak akan ditolak di malam tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang melakukan kemaksiatan, maka gara-gara kemaksiatannya itu tadi mereka tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh umat Rasulullah SAW akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban selama mereka tidak melakukan kemaksiatan ataupun dosa yang mana disebutkan di dalam beberapa riwayat itu banyak, lumayan banyak. Jadi kita kalau dikumpulkan riwayat mungkin ada 10 sampai 15 perbuatan yang mana kalau orang memperbuat itu kada bakal dapat keampunan. Di antaranya disebutkan orang yang bermusuhan. Orang yang bermusuhan itu kada mendapatkan keampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian orang yang tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat itu juga kada mendapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian orang yang ketujuh mendatangi dukun, ketujuh berdedukunan, ketujuh beramal-ramalan, ketujuh bertetangguhan, itu juga kada mendapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian orang yang akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu juga kada termasuk orang yang mendapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban diharapkan kita bermaaf-maafan, baik dengan saudara, teman, apalagi dengan orang tua. Kalau orang tua sudah wafat, sudah meninggal, ziarahi kubur sidin. Sebelum datang malam nisfu Sya'ban, ziarahi dahulu. Ziarahi, datangi, baca akan Yasin, baca akan jadi kita kalimat-kalimat indah daripada apa yang sudah digariskan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian diantaranya lagi orang yang kada mendapat keampunan di malam nisfu Sya'ban ialah orang yang mengekalkan akan meminum minuman yang memabukkan. Orang yang mengekalkan daripada meminum minuman yang memabukkan. Kemudian lagi disebutkan orang yang kadang mendapat keampunan di malam nisfu Sya'ban itu adalah orang yang suka berzina. Jadi nang rancak ke warung Jablay disesadangi sudah. Disesadangi sebelum datang malam nisfu Sya'ban, jadi kita ampih sudah ke warung Jablay. Ya kalau ampihan sudah disesadangi sudah
munnya kada mulai Sya'ban ini kita menyetop, menyadangi daripada maksiat itu sampai ke bulan Ramadan karena kita terbawa akan maksiat. Jadi dari sini sudah kita berhenti, berstop sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita di jalan-jalan yang diridhoinya. Ampun maaf, minta halal, minta ridho. Apa yang ulun berdiri di sini itu pada lain adalah perintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para habaib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita Habibana Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan-urusan beliau dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sama-sama ulun hormati dan ulun cintai para alim ulama, para tuan guru, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu disehatkan oleh Allah, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan di dalam membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam majlis yang mana di dalam majlis ini kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan daripada terbebas daripada segala masalah apapun, daripada segala urusan-urusan dunia. Dulu diceritakan daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau ialah seorang ulama daripada madhab Hanafiyah. Di saat itu beliau dikatakan sekitar berumur 6 atau 7 tahun. Beliau belajar kepada gurunya, yang mana guru beliau ialah seorang ulama besar, yang mana guru beliau tersebut menguasai dalam bidang tafsir. Di saat majelis tersebut, di saat pembelajaran tersebut, beliau mendengar daripada apa-apa yang diceritakan oleh guru beliau, menceritakan tentang sifat-sifat surga, tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, daripada apa-apa yang kita inginkan ada di sana, daripada apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar ada di sana, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian selesai daripada majelis tersebut, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, yang di saat itu beliau masih kecil, beliau meminta izin kepada guru beliau untuk bertanya. Akhirnya dipersilahkan oleh guru beliau kepada beliau untuk mengajukan akan pertanyaan tersebut. Apa yang ditanyakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi? Kata beliau, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, kata beliau, ya Ustaz, hal fil jannati majalisul ilm. Yang ditanyakan beliau, adakah di dalam surga itu majlis ilmu? Ini menunjukkan ya dulu ala ghazarati aqlih,
Ini menunjukkan betapa mumpuninya ilmu beliau. Padahal beliau masih kecil. Yang ditanyakan, adakah di sana majelis ilmu? Ada kayak kita. Yang kita tanyakan di sana adalah bidadarinya. Ya, ada enggak di sana itu kita itu hendak makan ini, ada enggak? Ada enggak? Yang ditanya makanan, bebinian, gedung-gedung, kenikmatan-kenikmatan. Tapi tidak dengan Al-Imam At-Tirmidzi. Apa yang ditanyakan? Hal fil jannati majalisul ilm. Apakah di dalam surga itu ada majelis ilmu? Maka guru beliau dengan dengan bijaksananya beliau menjawab, fil jannati ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu apapun yang diinginkan ada di sana. Hatta majalisul ilm ada. Maka beliau mengatakan kepada gurunya, lau qulta la qultu la ladzata fiha. Apa yang dikatakan Imam At-Tirmidzi, wahai guru, wahai ustaz, seandainya pian katakan, antum katakan bahwasanya di dalam surga itu tidak ada majelis ilmu, la qultu la ladzata fiha. Niscaya aku katakan bahwasanya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah qabla al-jannah majalisul ilm. Surga sebelum kita masuk surga hakiki yakni majalisul ilm. Memang rajin ya Pak kita hadir di sini, tenang enggak? Tenang. Ya? Ada enggak kita memikirkan sesuatu yang membuat kita sumpah kalau kita keluar majlis? Ada enggak? Enggak ada. Surga itu intinya ialah menenangkan akan kita. Supaya kita tenang, supaya kita damai, supaya kita merasakan sakinah wal waqar. Itu yang adanya di dalam majelis ilmu. Seandainya guru beliau mengatakan tidak ada kelezatan, hampa. Maka yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di daerah-daerah kita banyak daripada majalisul ilm. Banyak daripada perkumpulan-perkumpulan yang mana di situ dibacakan daripada ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka para ulama mengatakan, "Lau arafal muluk wa ibnal muluk ala ma nahnu fiha min ni'matin lajaladu bisuyuh." Dikatakan seandainya mengetahui oleh raja dan anak keturunan daripada raja atas nikmat yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu ini, maka mereka akan memenggalkan kepala kita. Tetapi apa? Mereka tidak merasakan itu. Hada dzauqiyat. Ini pemberian rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ialah kepada orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak daripada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, mereka tidak mau mendekat daripada majelis ilmu karena mereka tidak mendapatkan rasa tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan rasa nyaman ketika kita hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita manfaat, barokah. Mudah-mudahan Allah taala jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun, jamaah majelis Rasulullah SAW, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkah kita kumpul dari majelis ini, di majelis ini ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkahnya kita kumpul di majelis ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kita kumpul di majelis ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal. Ini mungkin majelis penutupan terakhir karena hendak menyambut bulan Ramadan. Ya, insyaallah kita bertemu kembali, panjang umur, sehat walafiat setelah bulan Ramadan, insyaallah di bulan Syawal. Dalam kitab di sini disebutkan qala waqila li ba'dil arifin, ya, sebagian orang yang kenal dengan Allah, ya, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pengen menunjukkan kita bagaimana sih resepnya orang itu timbul mahabbah, timbul cinta. Disebutkan oleh Rasulullah SAW itu hubbuka syai' yu'mi wa yusmi. Ya, kata Rasulullah SAW itu cintamu kepada sesuatu itu membuatmu buta dan tuli. Makanya dikatakan cinta itu buta. Begitupun kalau manusia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuan kita. Juga cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu menjadi tujuan kita, Allah wa Rasuluh. Beberapa hal yang harus kita pahami hingga cinta yang terdapat di dalam diri kita, di dalam hati kita itu bertambah dan bertambah dan bertambah terus, tidak menurun. Beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, mata yablughul abdu buduwal ahwalil mahabbah. Kapan sih seseorang hamba itu akan bertambah nilai cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama disebutkan al-wafa bil uhud, selalu menunaikan janjinya kepada yang kita janjiin. Kita punya janji dengan siapa? Kita punya janji dengan Allah. Janji manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan takwa. Dan takwa itu menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ akan timbul, bertambah nilai mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah terlebih dahulu, ya, belum khusyuk tidak apa-apa, amalkan, ya, karena khusyuk itu memang pemberian Allah Ta'ala, nggak sembarangan orang. Orang-orang tertentu, orang dikaruniai khusyuk, ibadahnya khusyuk, sujudnya khusyuk, sampai majelisnya khusyuk, banyak yang guring, ya. Jujur ya, la ilaha illallah, ya.
saking khusyuknya itu tadi. Nah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gak sembarangan orang itu. Salatnya bisa khusyuk. Ya, orang kalau sudah salatnya khusyuk, bahkan dikatakan oleh ulama sujudnya pun kalau sudah khusyuk, lam yarfa abada. Gak akan mau ngangkat. Hendak mengangkat dari sujud enggan, kada mau. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan sujud. Itu pemberian. Mulanya kita nggak bisa seperti itu. Kita sholatnya ya taunya ya di dalam sholat ada rukun. Rukun apa? Rukun sholat. Sujud, ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud, berdiri dan lain-lain. Itu awalnya seperti itu lakukan. Dan tidak akan timbul kekhusyuan tersebut selama kita tidak menjadikan rukun sebagai tujuan kita. Ya. Seperti halnya satu sahabat Arabi dari gunung, ya, dengan kepolosannya masuk ke masjidnya Rasulullah SAW, sholatnya cepat-cepat, habis berdiri langsung rukuk, langsung i'tidal, langsung sujud dan begitu. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW apa? Ulangi lagi sholatnya. Fa innaka lam tusalli. Kan belum sholat. Ya Rasulullah, belum tadi sholat. Belum sholat ya. Ulang lagi. Sholat dia lagi. Ketika sholat, begitu pun berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain. Salam. Kata Rasulullah SAW, ulang lagi. Sholli, fa innaka lam tusalli. Sholat. Pian belum sholat. Sampai ketiga kalinya seperti itu, kemudian diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pian sholat, ya, kalau habis membaca Fatihah, baca surat. Habis baca surat, ruku. Habis ruku, tatma'in, tumaknina. Habis i'tidal, tumaknina. Habis sujud, tumaknina. Begitupun seperti itu. Maka engkau akan mendapatkan suatu kekhusyuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunaikan apa yang sudah ada janji kita dengan Allah Ta'ala, al-wafa bil uhud. Tunaikan janjian dengan Allah Ta'ala. Jangan janji dengan manusia yang tunaikan, tapi dengan janji Allah Subhanahu wa taala kita nggak pernah tunaikan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat, ibadah, puasa, hendak mau lebaran tapi tidak mau puasa Ramadan. Nah, ingin pakai baju hanyar tapi tidak puasa, ya, maka selamanya tidak akan muncul dalam diri kita rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholatnya yang jarang-jarang, ibadahnya yang jarang-jarang. Sehari sholat, sehari warung jablay. Ya, berdak ya, dikatakan oleh beliau. Ya. Sehari hadir majelis, 10 hari kada hadir majelis. Alias hadir majelisnya sebulan sekali. Mau dapat rasa mahabbah, ya mimpi namanya. Ya. Jadi harus apa? Al-wafa bil uhud. Tunaikan janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat, menuntut ilmu, berzikir, ini harus dilazimkan, istiqomahkan. Kalau baca zikirnya hanya cuma waktu galau saja, setelah selesai galaunya dia nggak baca zikir lagi, nggak akan muncul. Namanya apa? Namanya mahabbah.
cintanya tidak akan muncul. Ya, kita lihat banyak para aulia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mujahadah mereka dengan ibadah bagaimana. Mungkin kita nggak bisa seperti mereka, minimal sedikit bisa meniru seperti mereka. Sholat malam nggak bisa seperti mereka, minimal kita jangan tinggalkan sholat witir. Sholat duha nggak bisa seperti mereka, minimal 2 rakaat duha jangan ditinggalkan. Masih ada sesuatu yang kita istiqomahkan, itu yang akan membuahkan diri kita makin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, tunaikan janji pian. Kira-kira kalau ada orang yang pian janjiin, kemudian pian bayar, senang nggak orang itu? Senang apa ada? Ada orang pian janjiin, sebulan lagi ulun umroh kan dia. Oh, udah dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, kapan lah sebulan ini? Datang waktu sebulan, ya. Kemudian apa? Di umroh ini, duit dan umroh 50 juta sekaligus bekal uang jajan pian. Wah, senang, gembira. Ya. Pelampiasan kegembiraan orang tersebut bagaimana? Mengingat pian di mana-mana. Disebut tuh, oh, tuh orang masya Allah baik, tuh orang baik sama ulun khair, tuh orang luar biasa. Didoain pian kemana-mana. Karena kenapa? Karena pian tunaikan janji pian kepada dia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tunaikan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah taala akan menggiring kita. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cintanya kepada kita, sehingga di dalam diri kita selalu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain lewat, hingga semua yang di depannya dicintai karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ini yang harus kita pahami. Ya, yang pertama adalah menunaikan apa? Janji. Janjinya apa, Beb? Utang bukan, janji ibadah. Ya, janji apa? Ibadah. Lebih fokus ibadah, diperhatikan istiqomahnya seperti itu. Ya. Ramadan yang kemarin yang belum sempat bayar ibu-ibu. Ya, kemarin pian mungkin ada halangan, nggak bisa bayar, ibu-ibunya bayar. Kalau nggak bayar datang Ramadan ini, nggak akan dia nikmat Ramadan ini dia. Nggak akan nikmat. Karena kenapa? Pian sepelihkan kewajiban Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala pian sepelihkan. Nggak akan nikmat. Bagaimana Beb supaya ulun bisa nikmat Ramadan ini? Bayar utangnya. Khususnya yang bebinian banyak, ya, yang apa, yang sudah dikasih jatah libur, kadang mau bayar utangnya, ya. Ataupun yang lakian, ada juga yang lakian meliburkan diri, bukan libur, meliburkan diri. Kalau perempuan memang libur, karena ada apa, ada halangan. Ini lakiannya bikin malu lagi, kuat, gagah meliburkan diri, ya. Kita ini enak, hadirin dan hadirat. Kalau pian puasa di mana? Puasa di daerah Eropa itu ada yang sampai puasanya sampai 20 lebih dari 24 jam, ada yang 23 jam. Ya. Waktu berbukanya cuma 6 jam aja. Ada di situ. Ya. Banyak kita punya teman-teman di situ. Lihat seperti itu. Kita enak tinggal di Indonesia, di Asia ini. Ya, puasa kita paling ya jam berapa? Dari habis subuh, jam berapa subuh di sini? Jam 8 ya? Nah, jam 5 lebih lah dikit lah. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 13 jam lah. Ya. 14 jam deh. Ya. Kemudian waktunya kita boleh makan ya, dari jam berapa? Dari jam
6.45, 6.40 lah. Ya, setengah 7 lebih sekarang ya. Nah, setengah 7, anggaplah setengah 7 lah. Atau jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Maaf ini. Ada puasa itu namanya. Ya. Ya. 9 jam lebih lagi itu mereka waktu. Iya. Ya. Hanya wajib bersyukur tinggal di Indonesia ini enak. Jadi jangan bangga-bangga dengan negara orang. Ya. Orang Indonesia ini nggak senang tinggal di Indonesia. Oh, senang di sini, senang liburan tok aja. Ya kan? Di Indonesia ini enak, tinggal di Indonesia ini nyaman, apalagi di Simpang Nungkina. Ya kan, nyaman di Patola ini. Ya, cuacanya kada panas. Ya, puasa enak. Masih saja yang banyak yang nggak puasa. Kalau binian mungkin ada halangan. Ini lakiannya. Kenapa? Libur dulu. Meliburkan diri. Na'udzubillah min dzalik. Selama itu pian masih menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini memang untuk diciptakan oleh Allah taala untuk menjadi apa? Menyembah dulu. Kalau kita nggak nyembah, nggak syariat, nggak akan kita kenal, nggak akan ma'rifat. Mimpi pian akan ma'rifat. Nggak akan bisa merasakan nyamannya apa? Nyamannya puasa. Ya. Selama apa? Selama kita menyepelekan namanya syariat. Hanya ulun ingatkan, ibu-ibu binian, kalau ada yang masih belum membayar hutang puasanya, cepat dibayar. Masih ada waktu. Ada pertanyaan, Beb, kalau memang sebagian ulama kan mengatakan kalau puasa setelah 15 Sya'ban itu makruh. Kalau bayar utang wajib, bukan makruh. Ya kan? Kalau ada yang bilang seperti itu, bungul itu gurunya itu. Suruh datang ke sini itu nah. Ya kan? Kalau bayar utang wajib, bukan makruh. Ya kan? Itu kalau biasa, ya, tidak biasa puasa, sunnah setelah nisfu, atau tidak mempunyai kebiasaan puasa Senin Kemis dan lain-lain, ini mungkin makruh. Tapi kalau punya kebiasaan dia sering puasa Senin Kemis, setelah nisfu nggak apa-apa, lanjut. Apalagi untuk bayar utang, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Jadi wajib ya bagi yang lakian yang biasa tertarik dengan nyiur ketika bulan Ramadan, nah ya. Kalau sudah melihat gelas nyiur itu nah kada tahan, berhenti motor langsung ya kan? Kemudian apa? Binian cepat dibayar hutangnya. Kalau diingatkan ini bahaya nih soalnya. Karena selama kita melanggar aturan Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW adalah lelakian, seseorang yang dikirim untuk kita tiru bagaimana ibadahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kakinya pun bengkak, setiap malamnya menangis dan lain-lain. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW yang sudah kita ketahui, dan juga para orang-orang soleh yang kita ketahui yang diputus-putusin, ya, tidak akan timbul dalam diri mereka kecintaan kepada Allah, tunggal cintanya pada Allah dan Rasulnya, kecuali mereka itu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, wal hifdha lil hudud, menjaga batasan-batasan yang dilarang. Jangan melewatinya. Kalau ada polisi datang ke rumah Anda, kira-kira kalau ada orang yang melewati batas rambu-rambu lalu lintas, bagaimana? Ditangkap polisi. Betul gak ada? Ini masih rambu lalu lintas, Pak. Masih lampu merah ini. Belum lagi kalau sampai melewati batas, kalau dia meninggalkan sholat,
Ya, lebih lagi kalau sampai dia itu berzina, LGBT, suka lakian sama lakayan, ini kelainan jiwa ini. Makanya tidak salah dulu zamannya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini, orang seperti ini dibakar. Ya, orang yang mempunyai kelainan jiwa, alias apa? Lakian suka sama lakian. Makanya lakian yang belum nikah cepat nikah, ya kan? Nanti biar suka sama lakian lagi nanti. Naudzubillah min dzalik. Cepat nikah, ya. Bib kadang yang mau sama ulun yang muda-muda, yang tua pun jadi. Ya, ini pun jadi. Yang penting dia masih normal lah. Betul ya? La ilaha illallah ya. Batas-batas tolong dimengerti. Batasnya sama binian bagaimana. Ini sekarang ini muncul yang aneh-aneh nih sekarang ini, maaf nih. Ya kan? Bahkan menyangkut nama guru sekumpul, nah. Malu kita nih kadang-kadang. Guru-guru padahal dia ya. Haji berapa kali, umroh berapa kali, joget-jogetan TikTok sama binian. Ulun mulutnya guru sekumpul, bungul biar mulut sekumpul. Guru sekumpul tidak seperti itu, ya kan? Guru sekumpul tidak mengajarkan seperti itu. Guru sekumpul nggak pernah joget-joget sama binian, nggak pernah. Biar kok mengajarkan seperti ini, pakai lagu dangdut, corona lagi, ya kan? Nggak boleh, hati-hati. Nggak bisa diikuti orang seperti ini, ya. Orang seperti ini tidak bisa diikuti. Makanya cari guru jangan setengah-setengah matang ya. Cari guru yang lempeng, betul sama syariat gitu nah. Sama binian ada apa? Ada jaraknya. Ya kan? Seperti itu. Karena akhir-akhir zaman banyak seperti ini, cari ketenaran. Ya, biar yang banyak yang lihat videonya. Biar lihat TikToknya banyak. Ya kan, hingga menghalalkan segala cara, bahkan menyangkut nama guru atau guru sekumpul. Nggak seperti itu guru sekumpul. Ini berarti mendustakan gurunya, dan dia akan mendapat balak dari gurunya. Naudzubillah min dzalik, selama dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlunya seperti itu. Jadi batas-batasnya harus tahu dong. Ya, batas-batasnya harus tahu. Batasnya zina itu bagaimana? Batasnya lawan binian itu bagaimana? Kalau mau menemuin binian ya boleh, tapi ya harus ada batasnya. Nggak joget-jogetan bareng, ya, nggak rangkul-rangkulan bareng, nggak memberikan tangannya kepada binian. Kalaupun harus apa? Ditutup dengan selendang ataupun surban. Itu pun kalau darurat. Kalau memang binian tersebut pengen dapat berkah, kalau tidak ya sudah, nggak usah dipaksain. Ya. Karena kenapa? Kalau sudah batas dilanggar, murka yang akan datang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dengan kita menyepelekan batas-batas yang sudah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamanya diri kita tidak akan timbul rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, waridha bil mawjud. Rela dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada, kada tomak rakus, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Apa yang ada di rumah pian makan tempe, ya tempe, ya jangan cari hayam yang mana sampai mencuri hayamnya. Karena kenapa? Pian kada ridho dengan yang ada. Rasulullah SAW itu kan menggambarkan kehidupannya bagaimana. Sampai pernah kada makan 3 hari 3 malam. Ini bukan cerita saja, bukan dongeng saja, supaya kita bisa tiru. Kalau pian mampu ya monggo. Tapi kalau pian kada mampu ya sudah, ridho dengan apa yang ada. Itu resepnya. Adanya makan sekarang. Ada makan apa sekarang? Ya. Adanya makan sekarang misalkan, ya kan? Apa namanya? Nasi sama garam. Ya sudah, nasi sama garam. Nasi sama ayam, ya sudah.
Jangan sampai kelewatan batas. Kecuali kalau pian bisa beli, tidak merepotkan orang, tidak utang dan lain-lain. Nah ini. Ya, kalau sampai melebihkan batas, ya, dan sampai pian utang dan lain-lain, ini melanggar apa yang sudah diarahkan oleh ulama-ulama kita, hingga kita nggak ridho lagi dengan apa yang ada. Punya binian satu, jangan rakus cari dua. Ya, kecuali bagi yang mampu. Di garis bawahi, nah, ya kan, bagi yang mampu ya monggo. Kan perintah juga masalah Mbak. Ya kan? Bagi nggak mampu, bagi yang takut, ini ada kepala kantor KUA. Ulun nggak keluar nih suratnya nih. Takut dia keluar ini, ya? Banyak CCTV-nya di sini nih. Padahal gampang aja minta surat sama beliau nih. Teman perjuangan dari dulu, dari 2005 sama sempat begini sama di Jogja ini. Tapi kadang keluar surat ulun nih. Ya. Ridho dengan apa yang ada. Wa idza wajadna syakarna. Kalau ada, alhamdulillah. Wa idza fagadna, nggak ada, nggak untuk beli, nggak ada. Apa? Hamadna, ulun bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu statement dari Rasulullah SAW. Rumus dari Rasulullah SAW itu. Kemudian yang keempat, was-sabra 'anil mafqud. Istimewa, sabar ya dengan sesuatu yang tidak ada. Sabar dulu, puasa dulu, ya kan. Insya Allah nanti ada gantinya. Ditinggal binian, sabar dulu, ya, nanti ada gantinya. Ya disopir lah. Ya. Jangan langsung main tabrak-tabrak aja, pelan-pelan, ya kan. Kehilangan motor, sabar dulu, kumpulin uang dulu, ya. Jangan main apa? Jangan main utang. Yang sampai apa? Yang sampai akhirnya pian kecebur riba. Kecuali kalau ada orang yang memberikan pian apa? Utang yang tidak ada ribanya, atau ada orang yang sukarela, baik, dermawan, pian aja, sudah, pian nggak usah utang, dia belikan pian motor. Alhamdulillah. Ya. Ini maksudnya ini sabar atas apa yang tidak ada ini yang sampai melebihi batasnya. Yang sampai utang, ya, rentenir lagi, ya, akhirnya surat rumah tergadai, BPKB tergadai, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik sabar dulu atas apa yang tidak ada. Sambil nabung pelan-pelan dengan cara apa? Dengan cara nabung, ya, dapat 10.000, ya, yang 5.000 disedekahkan, yang 2.000 disedekahkan, yang sisanya pian tabung. Pelan-pelan. Itu dah ada orang Banjar di Surabaya itu ya, di Ampel itu ada orang Banjar. Kan orang Banjar ini kan di mana-mana lah. Di Surabaya itu ada banyak tuh, di Surabaya itu ada orang Banjar. Ya. Beli rumah harganya 24 M, Pak. Kerjanya apa? Kerjanya jual tahu petis. Kok bisa Ben ulun nanya? Bisa Ben, ulun nabung dikit-dikit. Belinya, uangnya tuh sama tas, tunai. Ya, uangnya apa? Belinya tunai, kan ada transfer. Ulun anti bank Ben, gak mau ulun bank. Belinya, subhanallah. Ada di Ampel orangnya, hebat nah orang seperti ini. Harganya 20, bukan 24 juta, 24 M rumahnya. Kerjaannya apa, Pak? Jual tahu. Tahu dia. Tahu. Ya. Tahu petis nah. Yang itu sama petis. Dia kumpulin dikit-dikit duitnya, subhanallah. Kok bisa resepnya? Ulun dapat terkadang 15.000, yang 10.000 ulun sedekahkan. 10.000-nya disedekahkan. Yang 5.000-nya ulun buat modal.
Nggak tahu, subhanallah, ulun kada hitung bet uangnya, hasil keuntungan ulun masukkan ke semacam kayak peti gitu, masukkan. Setelah berapa tahun dapat segitu uangnya. Allah Ta'ala kasih berkah. Ya, kalau kita kada, ya sedekahnya itu dengan duit yang ada di ATM kita, banyak duitnya daripada sedekahnya. Ya, uangnya 1 miliar, sedekahnya 10.000, nggak ngaruh bos, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Pelan-pelan, sabar, seperti itu. Kita punya sahabat Rasulullah SAW, para orang-orang soleh pun terdahulunya pun hidupnya pun ya seperti kita, bahkan kehidupannya lebih dahsyat dari kita. Tapi mereka mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan. Karena kenapa? Karena mereka sabar dengan apa yang tidak ada. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang terakhir wal muwafaqah lil ma'bud. 5 resep. Yang pertama apa? Al-wafa bil uhud. Ya, menunaikan janji. Wal hifdha lil hudud, menjaga batasan-batasan yang dilarang oleh syariat. Jaga. Kemudian waridha bil mawjud, ridha dengan apa yang ada. Yang keempat wasabran mafqud, sabar atas apa yang tidak ada, yang hilang. Ya. Yang terakhir wal muwafaqah, berusaha untuk selalu muwafiq, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 5 resep ini akan bertambah nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini resep dari ulama, bisa direnungkan, bisa diamalkan, sehingga mahabbah ma'allah wa rasuluh kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang sudah cinta sama Allah dan Rasulnya, pasti apa? Semuanya tidak ada artinya. Semuanya tidak ada artinya. Karena kenapa? Cintanya kita dengan Allah dan Rasulnya. Semuanya kecil. Karena kenapa? Ada cinta. Yang seperti kata Rasulullah tadi apa? Hubbuka syai', cintamu kepada sesuatu itu membuatmu buta dan membuatmu tuli. Sudah fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita motivasi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selama ulun mengajar di sini, kalau ada salah ulun minta maaf lawan pian berataan, karena kita akan menjelang malam nisfu dan juga kita akan menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dimaafkan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca doanya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal karim. Ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Afu ya Ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawail mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un ragibun fi ridha mustaslimun li qada faqtubni min awliyai wasluk bi sabila huda wa alhiqni bi asfiya Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana a'tarafna asrafna laina tauba taqsil li kulli hawba wastur lana awrati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabin minna rasulina wa bi kulli suri salla wa sallam alaihi adal habbi adada tashi suhbi ilahi bil bad'i wat tanahi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.